ada lowongan pekerjaan upamanya nikah menjadi pengasuh pondok pesantren ya sangat saya pun cek melamar kula niku kedung telanjur kula niku telanjur dadi kiai padahal kula karo masih dadi kiai sebab orang dadi kiai lokal pondok lalu berlek popularitas orang tapi hukum orang dadi kiai niku suruh ngimame, suruh ini, benting kapolan, bagus tadi sengakan kacang biasa tadi, bah nongkrong ngabede pikir jalan, ya maksud itu nggak bisa saya, amai curlori umur kuda apa, pakai madur seladur, kalau mudah-mudahan, mau jadi kiai nikah. Bener tak kosong mereka sok mau bagan. Nah, apa ni kedua? Sampai kalau orang boleh ke Hamid, gula tanya, ya apa caranya kalau ni kepingin ngilangi riak ni ku ngelakoni amal kepingin dilemu wong. Kalau ni ku kadang-kadang kadang dari jahil. Nggih kudu sembahyang sing temenan bertiru ambek santri-santri. Padahal kula iki beri ikhlas. Kula beri ikhlas. Ya Allah Akbar. Nek maca Fatihah sik digawe-gawe. Entah lagunya, entah makhrajnya, itu badai berkobar. Nanti nggak kula tanya ke Hamid, ngilangnya wonten iki ana apa carane? Akhirnya karena riak ya apa-apa sepisan pindu telu petang minggu riak isi-isi bosan konon riak jadi asal riak dan kiamin sinang kau mau sangkain khosok bitang sampai Allah ya itu mau khosok tapi mana pejal ketibit tak senek kan mau goreng nah ini kan pancen nomor riak nih kak tak ikhlas mana pojok jadi imam derma pundur oh ngerolo jadi kan matanya bertepak Bismillahirrahmanirrahim sini kan baru saya laku jangan sesat kiai koreng imam apa kurang malah aku nama tengok orang aku kurang enggak MTP ini kita Hamid karena riak tak apa aku lihat sikit panik riak sepisan dino, rong dino, riak telung dino suwi-suwi riak terus akhir bosan bosan riak itu Maulana Balatabu tarkul amal khawfar riya orang tidak berbuat amal tidak sembahyang sunat tidak wiritan karena takut riya jadi tak sembahyang sunat tak ini tak itu menitanya apa kamu kok tidak sembahyang takut riya loh, meninggalkan amal karena takut riya ini itu riya ya itu apa itu riya sungguhan itu ya Allah itu tak bisa kepak nih tak ngelakoni karena takut riya ikut cari riya loh tapi mundang amal pas riya terus-terusan syirik dia syirik khafi ini kebeli ya maju kebentor di tembok ini syirik kalau sholat amal riya syirik khafi syirik tersembunyi tapi kalau mundur tidak mengerjakan karena takut riya keker-keker ya itu riya ya terus spontannya mantap itu adalah lakon ini kah nasihat bagi Hamid nih jadi ini ono uang riak
oleh sembahyang dia jarno dhisik. Apa maneh nek dadi guru, apa maneh dadi kiai, dadi wong sing digugu ditiru. Jarno mesti riak jarno. Suwi-suwi ora bosen kok. Bosen kepingin dinilai, dilem wong terus. Suwi-suwi nek dilem coba ngeten mawon, sampean ana wong celuk tanggapan kok ngelem sampean. Wah, ngomong sampai macam jempol, sampai hebat, sampai itu sarjana, terus saben hari undang orang itu. Kira-kira sampai belum kan? Bang tepat loh, ya. Ya bagus, wah ganteng bang, sampai ayu, retina ini, pinter terus boleh secum. Tapi mama yang busen, kalau mana, akhirnya. Tapi orang macam tak tahu yalem, macam terus yalem, macam biasa. Tapi mau yalem terus kan, benar. Oh, terus, nih sebalik wah, nyemak oleh jujur aja. Ya, mak sungguin saya ini orang dekat. Ya, orang dekat ya. Tapi mau dekat ungkuat pas sampai setipang raja gede mbak, busen. Malah sampai terrotak ekonominya oleh saya ini bagaimana ya caranya keluar yang kira-kira orang tidak tahu. Kenapa Pak? Orang saya kalau keluar ada bapak orang ini begini sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu itu masuk pasar orang pasar itu jauh lebih yang beli maupun yang jual. Macam semuanya mau salaman di Rasulullah sebakar yang salamanan terkait apa kurdam ini apa kali tujuh konsum tuku terase ayo tetap boleh jual itu pelapa itu jual biasa oh ini aku itu jujur aku ini aku itu biasa engkau salaman itu langgar kamu itu di pasar nongko mau kopi, buyar sepi kan pasarnya. Nah ini kalau orang itu kalau dihormat terusan, buset, estan. Masa pak saya kok belum? Ya sampai boleh tahu hormat orang itu. Coba sampai dihormat orang terus-terusan, kok. Malah kadang-kadang sangat ingin mendengar kecaman, celaan. Enggak, pendapatku ya apa, ono sing ngarani elek, apa ya apa. Wonten, ya apa? Pokoknya dinilai sampai lu ngeten malah seneng. Panglo orang ini kadang terone kali kan. Kula bunun tak anak, kula oning sekalian kepangki. Dulu Presiden Soekarno. Oneng gula norok. Oning dah remam apa norok. Gula ni kedek-dekan. Akan mengemukakan pendapat yang gula oneng Bung Karno nanti tidak cocok, mesti marah. Walaupun ngagak seneka, pokok bicaranya itu seneka. Pas jangan Bung Karno, Pak Yai, sampai jangan bicara begitu. Bicaralah terus terang. Saya jauh lebih menghargai orang yang berani menyatakan kebenaran, menyatakan sesuatu secara terang-terangan di muka saya daripada orang yang menjilat-jilat, yang ingin diilham, ingin dielus-elus. Itu namanya anak-anak. Tapi kalau berani menyatakan, ya asal sopan, asal berdua. Pergi bersini kaki obo. Ampun gue lupa keluar. Ini pak. Seneka gue terang-terangan karena Gestapo di mana 60 berapa kaisa gula dapat pelajaran. Jadi pemimpin yang betul-betul pemimpin lebih senang mendengarkan pendapat orang itu secara belak-belakan, baik atau tidak, cocok atau tidak cocok dengan dirinya. Itu pemimpin. Mon pemimpin jemaah toro iya pak sampean pak kepai. Iya pak duka Tuhan pak apa engki Tuhan. Bukan pemimpin itu majikan.
Itu pemimpin namanya, pemimpin mentalnya mental majikan. Bukan pemimpin rakyat, tapi majikan rakyat. Jadi para hadirin, ya itulah antara lain saya melihat fungsi pondok pesantren. Di samping yang lain-lain juga pondok pesantren katakanlah harus menjadi pengelola dan sentral dakwah. Mau tidak mau, tugas dakwah itu pondok pesantren. Harus bisa memberi bekal kepada anak didiknya. Kamu akan masuk ke masyarakat yang begini. Apa saya kesanggup? Ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Untuk mendidik da'i yang tahu situasi. Selain itu secara umum, pondok pesantren mempunyai fungsi, mempunyai tugas sebagai benteng pertahanan terhadap penetrasi kebudayaan luar yang bertentangan dengan Islam. Benteng pertahanan dari pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya. Ini betul-betul diperlihatkan dan dibuktikan oleh pondok-pondok zaman Belanda. Cuma belum ke penjajahan, pondok pesantren itu betul-betul ampuh dan kuat. Tidak kena pengaruh Belanda sama sekali. Tapi itu selekta. Kiai-kiai yang bodorong celana haram lagi. Haram. Gunduluk haram. Oleh ngablek. Cara blek. Oh, cuman kono kayak nggak pidato ki buri Inggris. Aboy syuting di kiai nak. Kalau kita apa man? Mengangkut bahasa kafir. Ke bahasa kafir kan. Oh, bilang mereka Masya Allah. Orang Asia tahu le haram dan man tashabbaha biqaumin sedeka. Berhadis segini ke bahwa minhum siapa seronero orang lain dia termasuk golongan situ. Tu Simon Renero kafir, Tibin tu kafir nih gini sedeka. Mulai kesimen mulan sambian nak anak produk cuman kona cuman belum itu aduh ampun di orang luar itu apa santri gudikan santri teknik santri bagia santri andu santri nawasaru pokok segala penghinaan bentuk cedaan kebetulan nah karena produksimennya tanpa open adeng itu kok goreng guys ada biasa goreng panu apa kawan ya langganan itu sudah cuman konan mereka juga gimen nih sampai lah anak produk ini punya saya tak bisa nulis Latin ABC dah ngerti itu katanya huruf kafir ya. Oh, masalah kafir ini kan begitu kuat tapi alhamdulillah di samping segi-segi negatifnya ada segi positifnya. Kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap tanah air hebat. Nah karena produk itu, belum penjajah itu, bocin ampun petolek orang ini. Ongguan itu kan. Kok masih di belum tepatek bel dua cok nak kawan tu, baik keroyok. Ini hasilnya diakui oleh pemimpin Dawes Dekker. Ini orang Hindu yang nasionalis. Dia mengatakan yang berjasa mempertahankan nasionalisme, patriotisme, kecintaan membela tanah air Indonesia dua. Taman Siswa dan pondok pesantren. Aku panas-panas. Aduh, alhamdulillah. Ini siapa cenungkuan. Neka tapi sumbangannya pondok pesantren tidak boleh diabaikan. Di dalam mempertahankan tanah air ini. Siapa yang paling maju? Lihat. Di antara patriot-patriot
termasuk anak-anak santri yang kemarin dikatakan gudikan. Itu sih ogo kapten ngeben apa cuma ngibare ogo kapten sabil nebut saya. Nah inilah, alhamdulillah para hadirin, kita lihat tidak salah betul atau tidak salah seluruhnya. Pondok dulu itu mengurung dirinya, tidak membuka pintunya untuk dunia luar, sekalipun ada akibatnya yang tidak positif. Yang penting sekarang pondok pesantren punya tugas melakukan transformasi kultural secara total. Ini ketahuan nih gue boleh cuma macet tuh, apa ini ke transformasi secara total. Lepas kena anak mari ini kebun, gue termasuk rengkona. Tapi gue mencatat ini tugas yang paling pokok bagi pondok pesantren sekarang, harus sanggup melakukan transformasi kultural secara total. Wah ini membutuhkan penjelasan sendiri. Ampun para hadirin, gula cuma sekedar nyatet beberapa hal yang perlu. Pas boleh kata-kata ulama, nega. Kata ulama itu sekarang ini mengalami macam-macam pengertian. Nah, nega, bodoh sing otak. Apa ulama itu dari ilmu itu ngerti. Pokoknya satu, wong ngerti bingkil ulama. Iya, ulama bingkil. Iya, itu ada sesurat kapur, majalah apa. Itu apa itu? Bukan ulama apa itu pengertian konah. Ulama itu sarjana semua ulama. Itu ulama apa itu? Teknik. Itu ulama kesehatan. Itu ulama pertanian. Itu ulama tapai. Cuma ahli kebun tapai, ya ulama tapai. Nih kita gula dok, ya posaiki, kok malah macam-macam ini. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tegas memberikan pengertian yang ketat. Yang namanya ulama warasatul anbiya, al ulama'u warasatul anbiya, yang mewarisi, yang meneruskan tugas Nabi itu ulama. Nah apa? Marisi nopo? Kanjeng Nabi tidak meninggalkan warisan kekayaan, tidak. Yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Warisa aqwalan Nabi, mewarisi debu-debu Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh, ilmu lewat ucapan-ucapan Nabi itu yang diwarisi oleh ulama. 2. Warisa af'alahu min siyamihi wa qiyamihi wa mujahadati, mewarisi perbuatan, amalan Nabi. Apa amalan? Sembayangi, posoni, qiyamul lail, mujahadah, itu semua harus diwarisi oleh kiai kalau mau mengaku kiai atau ulama. Nomor 3, ini seberat, wa warisa akhlaqu min zuhdin wa wara wa khauf wa raja wa sabr wa hilm wa mahabbah wa ma'rifah, mewarisi akhlak dan batin daripada Nabi. Apa isinya? Mentalnya Nabi, akhlaknya Nabi. Oh ini sebenarnya wara, taqwallah, raja, sabar, ketabahan, mahabbah, ma'rifah kepada Allah. Oh ini kata tasawuf nih, tasawuf. Sanggupnya mewarisi itu. Boleh saya nomor 4. Wa warisa da'watahu wa jihadahu, mewarisi dakwahnya. Nabi itu da'i besar, da'i agung, berdakwah dengan segala macam caranya.
Dan di mana perlu perang, Gusti Kanjeng Nabi ini kecil kemperaki orang sepot lah tak kelar jengking aku ni kan. Kanjeng Nabi itu pangkas naik kuda di medan perang paling depan. Semangat perjuangan, semangat peperangan, membela kebenaran itu luar biasa. Ini yang diwarisi. Untuk kang tapai benar ulama kenikah. Siapa cuma tapai yang melulu. Ulama itu harus warasatul anbiya. Itu karena itu ulama ini kembali macam. Ada ulama yang hanya mewarisi aqwalahu. Dia mengajar ahli hadis, ahli hukum, ahli pelajaran-pelajaran dari Nabi. Ini mewarisi ilmu namanya. Ada yang kiai itu ada. Kalau mengajar tidak pinter, tak pakai alim, tapi masya Allah, ahli pasar, ahli ibadah, tahajud, tekun. Dia mewarisi af'alahu. Dia paling tidak mewarisi apanya? Perbuatan Nabi, ahli apa ahli tahajud, ahli moto Quran, ahli. Ini ilmunya tidak sepira itu. Ada yang begitu. Ada lagi yang mewakili dakwahnya. Ya, dakwah pidato, ada dakwah macam-macam. Itu namanya mewarisi dakwahnya. Ada yang jadi abdi. Dia membela kebenaran, dia membela tanah air. Dia mewarisi itu. Ya, mewarisi segi itunya. Ya. Jadi para hadirin, oleh karena itu pengertian ulama ini jangan menjadi kabur atau dikaburkan. Kemudian tentang pondok, ada yang saya ingin catat di sini sebagai hasil seminar pondok pesantren itu tahun berapa tadi itu? 60 berapa? 65. Yaitu pondok pesantren itu mempunyai 5 ciri khas. Nah, ini. 1, jiwa keikhlasan, sepi ing pamrih, tidak karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan tertentu, semata-mata karena dan untuk ibadah. Ini semangat ini yang ditanam di pondok. Terus jiwa ini meliputi suasana kiai dalam mengajar, suasana para santri dalam belajar, lurah pondok, pengurus pondok dalam membantu atau asistensi, segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dalam suasana keikhlasan. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis antara kiai yang disegani dan santri yang taat. 1. 2. Jiwa kesederhanaan. Kehidupan dalam pondok diliputi suasana kesederhanaan tetapi agung. Sederhana bukan berarti pasif, nerimo, menyerah, tetapi sederhana dalam arti mengandung unsur-unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi segala kesulitan. Ini yang dididik di pondok. Di balik kesederhanaan anak-anak pondok itu terpancar jiwa yang besar, maju terus, pantang mundur. Atau kalau cara dulu rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Napa kemudian bicara madura tahun yang lalu? Bicara madura dalam begini. Pokoknya yang menghalang diterjang, yang melintang ditendang. Oh, napa bicara madura ini kak? Bener kamu, bener. Nah, ini kak, semangat pondok dalam kesederhanaannya itu terdidik apapun
mau cuma bilang kau ngakan nanti nyari kaji bibi dulu, nyari cukup mancing gelut. Oh, pal tubuh orang tunggu banyak macam gula sampean. Plesteran, wulujulan, padang mabuiler. Sampean mau jadi takut sampean kalau hidup ala kota besar pasti akan apa tuh senikah. Wulujulan kamar ciut. Berapa kamar ini isinya? 15. Yang situ 30. Oh, tak ada kebesaran mereka. Nah, nikah yang kedua. Ketiga, maka dengan itu jiwa kesanggupan menolong diri sendiri atau berdikari itu dengan sendirinya tertanam bagi anak-anak pondok. Nikah boleh pengeding anak pondok nikah biru. Mak tahu bahwa anak pondok ini saya ngajak jadi manja kamu. Dokter mah minta ini minta kasur, minta ini, aduh, tak berat kemana untuk, nah, kesanggupan menolong diri sendiri, betul. Itu maka itu bisa pada saja aja, nyorok lain aja. Nabi saya dewe, ikut nanu tembelin dewe, umban dewe, semangat lah yang ketiga. Keempat, jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis. Jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis antara para santri. Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, suasana persatuan dan gotong royong, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama dan segala kesulitan dapat diatasi bersama. Ini kan yang ditanam di pondok-pondok. Ini ciri khas dari pondok. Lalu yang kelima, jiwa bebas. Cuma jiwa bebas kadang telanjur, wah, tengkanau, baru tamu bebas tadi kan. Jiwa bebas ini dalam arti yang positif, bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan nasib sendiri, saya mau jadi apa, bebas dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak bagi para santri, berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Kebebasan itu bahkan sampai kepada bebas dari pengaruh-pengaruh asing kolonial. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Cuma dalam kebebasan ini memang kadang-kadang ada unsur negatif, yaitu kebebasan yang disalahgunakan. Ini bodoh produk nih, mau bodoh nak-nak tamat oleh kiriman kalah, ikan tolak di kamar, nak-nak bingung. Hasil bebas yang tidak terpimpin itu sampai kadang-kadang bodoh tamu ini kah. Oh, sampai cari apa? Oh, cari oh, mari. Masuk ke WC kan ya. Ya Allah, ini kok mau cuma nambah tapi sampai WC kunci. Mereka nakal nih kenyamanan. Jadi bebas dalam arti terpimpin. Para hadirin, begitulah sedikit saya menyinggung tentang pengertian ulama pondok pesantren dan misinya. Para hadirin kula kadintoh kelersan akhir-akhir menikah kula rok-norok mereka punya orang-orang luar malah berdesik tuh datang tanya menjanakan anak makin wawancara atau interview. Ya apa pandangan kiai? Kula terus terang Pak, di sini saya menyatakan bahwa kadang-kadang orang itu bersikap a priori, bersikap radikal, bersikap spontan. Itu sebabnya menurut saya ada 3. Bodoh orang radikal malah ekstrem itu satu, karena kondisinya orang itu, kondisi
Bagaimana orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang kemarin itu jadi pemimpin sekarang jadi terpimpin, dulu berkuasa sekarang tidak berkuasa, anyel tok, kondisinya sudah sumpah tok, mencara orang nih orang abam punya Allah tengah, tak sebel orang mengamuk ketok ini orang. Ini namanya orang radikal karena kondisinya. Ada itu orang radikal, ayo tanya, kontak, Allah, sini selalu punya orang radikal, atau kecewa dia, di dalam perjuangan dia kecewa, atau gagal, tidak berhasil, atau dia tuh melihat orang yang berkuasa itu sakit hati dia, apa kok dia yang kuasa, kenapa tidak saya? Nah, berarti saya nikah. Mata konten dan berapa ke baik. Ini kondisinya pun berlain. Ini kan ngecerto karan belum nikah. Kondisinya itu satu. Ada orang radikal keras, malah jadi ekstrim, bukan karena kondisi, karena situasi di sekelilingnya. Dia melihat pengangguran. Dia melihat tidak ada demokrasi. Dia melihat tidak ada keadilan. Ini dia sumpah. Apa sih kawan? Karena situasinya membuat matang orang untuk menjadi radikal. Ada faktor-faktor ini dari sekelilingnya. Ya apa ini? Sini kalau greget doa ini. Ini kan namanya radikal. Karena situasi di sekelilingnya yang dianggap tidak adil. Ada. Pas berdepan yang ketiga. Orang radikal karena ajarannya. Karena ajaran. Ini menurut ajaran saya harus tiganya. Umpamanya nggak PKI. Orang masalah pun kedua. Kalau dia menjadi PKI mesti dia 1 minggu. Kenapa? Karena dia memang diajari menurut ajarannya. Seperti ini Khomeini ini Iran, itu Syiah itu bukan karena apanya, ajarannya memang ada ajarannya yang keras, tidak boleh kompromi, tidak boleh menyerah, tidak boleh ini itu. Kalau perlu mati. Makin beda dengan pemuda-pemuda yang dikirim berjibaku barisan apa itu kamikaze apa itu Jepang itu kepuro bom perahu itu sebom sebenarnya kan udah masih umur 23 tahun dia diberi indoktrinasi, diberi ajaran syahid dan wajib menjalankan perintah imam. Kalau imam yang memerintahkan wajib, kalau tidak kafir. Coba, ini ajaran nih kan. Iman terhadap imam termasuk iman. Jadi pemimpin menurut Syiah nih kan abu. Ini ketaruh na kafir. Montak majalan perintah na kafir dia. Halal dibunuh. Jadi anak-anak itu stirter bodong gedung kedutaan besar Amerika Serikat BDE Beirut yang terakhir coba melihat awal ini apa betul lejar tapi gedung antornya. Nah ini ajaran karena ajaran PKI sekarang muntah partai aja sampean nggak gini kulo tibaan di kancane bila nih anak-anak